Assalamualaikum, hai teman-teman. Buat yang pada nanya nih tentang prioritas PPK guru, THK 2 ya. Kak, kalau misalnya kita udah punya pengalaman, udah dapat nilai tertinggi, apakah bakal kalah sama yang STHK 2? Nah, yuk kita lihat penjelasannya di Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Oke. Ya, ini khusus tentang guru dan XTHK 2 guru ataupun ASN guru, tenaga non ASN guru ya. Jadi ini semua tentang perkara guru. Gimana sih prioritasnya untuk guru? Nah, kalau untuk ujian dan kedudukan semua jabatan itu sama ya teman-teman. Guru juga akan mengikuti dua seleksi, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi juga dilakukan melalui CAT ya, CAT dan juga ketetapan lainnya masih sama dengan PPK lainnya. Namun ada perbedaan prioritas. Nah, di sini pengadaan jabatan guru ya, ada prioritas pelamar prioritas dan pelamar umum. Pada kategori dan persyaratan pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK, P3K jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 terdiri atas kategori pelamar prioritas dan pelamar umum. Ini tidak hanya berlaku pada tahun 2022, tapi juga berlaku pada tahun 2023 ini teman-teman ya. Nah, pelamar prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 itu ada 3 prioritas. Nah, yuk kita lihat siapa sih yang jadi prioritas pertama, yang prioritas 1 ya, 2 dan 3. Jadi teman-teman bisa menilai sendiri nanti, nanti sebanyak apapun nilai saya atau dimanapun posisi saya jadinya prioritas 1 atau saya jadinya prioritas 2 gitu ya. Yuk, prioritas pertama ya, pelamar prioritas pertama sebagaimana dimaksud terdiri atas yang pertama sekali yaitu THK 2 yang memenuhi nilai ambang batas. Oke? Berarti tetap yang the best, yang utama, yang paling utama itu THK 2 yang nilainya cukup ya. Itu dalam tanda kutip, walaupun dia ex THK 2 atau THK 2, kalau nilainya dia nggak cukup tetap tidak diprioritaskan ya. Nah, yang kedua, guru non ASN, guru yang bekerja di sekolah atau kabupaten atau daerah yang membuka pendaftaran tersebut. Nah, jadi yang kedua yaitu ini masih di prioritas pertama tapi di posisi kedua. Kemudian ya tetap harus memenuhi nilai ambang batas. Yang ketiga yaitu lulus PPG atau lulus sertifikasi ya. Nah, dan juga memenuhi nilai ambang batas. Yang keempat barulah guru di luar sekolah ataupun daerah itu tapi bukan guru negeri, yaitu guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas. Oke teman-teman, udah bisa dibayangkan ya prioritasnya yang mana duluan nih, tapi tetap teman-teman udah harus memenuhi nilai ambang batas. Kemudian yang kedua ya, posisi pelamar prioritas 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ayat 1 huruf B merupakan THK 2. Nah, jika seandainya semua lulus ya, maka nilainya tetap diprioritaskan kepada THK 2 gitu ya. Kemudian pelamar yang
posisi pelamar prioritas yang ketiga yaitu guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Nah, di sini teman-teman bisa bayangin sendiri ya, prioritas 1, 2, dan 3 semua misalkan memenuhi nilai ambang batas. Guru THK 2 memenuhi, guru non-ASN memenuhi, lulusan PPG memenuhi ambang batas, dan guru swasta juga memenuhi ambang batas. Maka dari yang keempat ini diambillah dulu yang THK 2. Kemudian, jika di formasi tersebut tidak ada THK 2, maka diutamakan guru non-ASN yang terdaftar Dapodik dan memiliki masa kerja minimal ya paling rendah 3 tahun. Oke. Nah, kemudian ini masih di dalam prioritas. Nah, sekarang siapa sih yang bisa pelamar umum yang mana sih yang bisa mendaftar di guru, di PPK guru di daerahnya ataupun daerah lain? Nah, gitu ya. Bisa di daerah sendiri atau di daerah lain, tapi untuk formasi guru. Nah, yang pertama yaitu lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Oke? Bukan di kementerian lain ya. Ini dalam tanda kutip berarti khusus untuk guru umum ya, bukan guru agama. Kalau guru agama terdaftarnya di PPG Kementerian Kemenak ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu pelamar yang terdaftar di Dapodik. Nah, di sini yang mau saya sampaikan bahwa ada sebagian sekolah itu tidak mengajukan pendataan Dapodik. Ada sebagian memprioritaskan guru-guru honorernya untuk segera terdaftar Dapodik. Nah, itu menjadi satu keuntungan dan kekurangan dari teman-teman sendiri ya. Jadi pastikan dapat dipastikan bahwa guru yang terdaftar Dapodik pasti memiliki pengalaman, dan guru yang memiliki pengalaman memang belum tentu terdaftar Dapodik gitu. Jadi sangat masuk akal ketika disyaratkan bahwa pelamar itu terdaftar Dapodik karena pastinya memiliki pengalaman mengajar yang dapat dibuktikan dengan SK-SK yang sudah diupload atau data-data yang sudah diupload di data Dapodiknya. Oke, selanjutnya persyaratannya apa-apa aja sih yang secara umum ya, persyaratannya apa-apa aja secara umum untuk bisa ikut P3K guru. Yang pertama, WNI pastinya, usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 59 tahun ya. Karena guru sekarang pensiunnya berapa sih? 63, 64? Aduh, nggak tahu saya. Lupa. Nah, tidak pernah dipidana, tidak pernah diberhentikan, dan tidak menjadi anggota pengurus partai. Ini masih di persyaratan-persyaratan yang seperti mana yang kita ketahui sebelumnya dan di pengumuman yang ada. Kemudian apabila nanti jika ada persyaratan lain, maka itu dikembalikan kepada sekolah yang menyelenggarakan pengumuman atau penyelenggaraan P3K guru tersebut. Oke, ini aja teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih nanya, Kak, kalau misalnya guru, aku lamar di formasi umum tapi nilaiku lebih tinggi, ya, terus ada THK 2. Tapi itu yang diprioritaskan siapa, Kak? Nah, yang diprioritaskan tetap THK 2 yang memenuhi nilai ambang batas. Namun jika THK 2 tidak memenuhi ambang batas, maka tetap pelamar umum tersebutlah yang diluluskan. Oke teman-teman, makasih yang udah ikutin. Selamat berjuang.
ya. Yuk cek kembali prioritas dan posisi kalian. Selamat mendaftar. Jangan lupa persyaratannya dibaca benar-benar dan teliti.